Kim Jong-un buka suara, klarifikasi mengejutkan terkait tuduhan pemalsuan umur pemain timnas Korea Utara, U17. 공헌이 없었다면 지난해 자랑스러운 총화도 없고. Mirza pun hanya menunggu saja tadi. Sangat disayangkan Herendra. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, tampil langsung dalam sebuah pidato resmi yang disiarkan secara nasional dan juga diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Momen langka ini terjadi untuk membantah keras tuduhan yang belakangan ini menghebohkan dunia sepak bola internasional. Tuduhan pemalsuan umur yang menimpa para pemain timnas Korea Utara. U17 usai menumbangkan timnas Indonesia U17 di Piala Asia. U17 2025. Dalam pidato berdurasi hampir 20 menit di Aula Besar Gedung Komando Olahraga Nasional di Pyongyang, Kim Jong-un menyampaikan klarifikasi yang dikemas dalam gaya yang emosional, penuh penekanan dan sesekali memukul podium dengan tangan kosongnya. Ia menyebut tuduhan itu sebagai fitnah kotor dari dunia luar yang mencoba menjatuhkan martabat Korea Utara di panggung internasional. Kami, rakyat dan negara Korea Utara, lebih memilih kalah dengan kehormatan dibanding menang dengan kebohongan. Tegas Kim Jong-un di hadapan ratusan pejabat tinggi dan awak media domestik. Tuduhan pemalsuan umur bermula ketika tim U17 Korea Utara tampil mengejutkan dengan menyingkirkan Indonesia dengan skor 6-0 di turnamen internasional dengan fisik dan performa pemain yang dinilai jauh melebihi standar usia 17 tahun. Beredar pula sejumlah foto dan video yang memperlihatkan pemain dengan penampilan fisik yang lebih dewasa dibanding lawan-lawannya. Sejumlah federasi sepak bola dari negara Asia Tenggara bahkan mengajukan protes resmi ke AFC dan FIFA untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Namun, Kim Jong-un menyebut tuduhan itu sebagai kecemburuan atas kerja keras dan kedisiplinan para pemain muda Korea Utara yang sudah dibina sejak usia 6 tahun dalam sistem pelatihan tertutup nasional. Apakah salah jika kami mendidik anak-anak kami sejak dini untuk menjadi kuat? Apakah salah jika pemain kami tinggi, cepat, dan kuat, lalu tiba-tiba mereka disebut pemalsu? Dunia memang tidak adil kepada kami, ujarnya dengan nada getir. Dalam konferensi pers lanjutan yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Korea Utara, disampaikan bahwa seluruh pemain timnas U17 telah melalui proses verifikasi dokumen identitas, termasuk sertifikat kelahiran dan rekam medis, yang dikeluarkan langsung oleh otoritas sipil dan Kementerian Kesehatan. Pemerintah Korea Utara bahkan bersedia membuka sebagian data identitas pemain untuk ditinjau oleh AFC dengan catatan dilakukan di Pyongyang dan tanpa keterlibatan media asing. Langkah ini diambil sebagai bentuk itikat baik tanpa mengorbankan kedaulatan negara. Dalam puncak pidatonya, Kim Jong-un menyampaikan seruan emosional yang terdengar hampir seperti pidato kenegaraan. Ia menegaskan bahwa anak-anak muda Korea Utara bukanlah alat propaganda, melainkan simbol harapan dan kekuatan generasi baru yang berani bersaing di level dunia tanpa rasa takut. Jangan ragukan darah muda kami. Mereka dilatih dengan keringat, bukan manipulasi. Mereka dibesarkan dengan disiplin, bukan dengan kebohongan. Dunia boleh tak percaya, tapi kami tahu siapa kami. Sontak seluruh hadirin memberikan tepuk tangan meriah, sebagian bahkan tampak menitikkan air mata. Media lokal menyebut pidato ini sebagai salah satu pidato paling menyentuh dari Kim Jong-un selama beberapa tahun terakhir. Sementara itu, reaksi dari komunitas sepak bola internasional pun beragam. Sebagian federasi Asia yang semula lantang mengkritik mulai melunak dan menyerukan agar penyelidikan dilakukan dengan profesional dan tanpa prasangka. Namun, ada juga pihak yang tetap bersikukuh bahwa FIFA perlu turun langsung dengan teknologi pencocokan tulang dan pengujian medis independen untuk mengklarifikasi keraguan yang ada. FIFA sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi, namun sumber internal menyebut bahwa investigasi masih berlangsung dan akan melibatkan Federasi Regional Asia sebagai penghubung utama. Meski pidato Kim Jong-un terkesan meyakinkan dan menggugah, namun kecurigaan dari pihak luar belum sepenuhnya padam.
Banyak pihak menilai bahwa sistem tertutup Korea Utara membuat verifikasi independen hampir mustahil dilakukan tanpa campur tangan politik. Namun, pengakuan langsung dari Kim Jong-un menjadi titik balik penting dalam upaya pemulihan citra timnas Korea Utara U-17. Pertanyaannya kini bukan lagi soal benar atau tidaknya tuduhan itu, tapi apakah dunia bersedia mempercayai suara dari negara yang selama ini lebih sering dibungkam oleh opini luar? Yang jelas, dalam dunia sepak bola yang semakin kompetitif dan penuh tekanan, munculnya timnas U-17 Korea Utara sebagai kekuatan baru akan selalu membawa pertanyaan besar. Apakah mereka hasil kerja keras dan ketekunan luar biasa? Atau ada sisi gelap yang belum sepenuhnya terungkap? Timnas Indonesia U17 dibantai 6-0 oleh Korea Utara. Cristiano Ronaldo ada yang tidak beres. Sabar, umpan langsung ke kotak penalti berbahaya dan nampaknya Cristiano Ronaldo kembali bikin heboh. Kali ini bukan karena aksi di lapangan, melainkan komentarnya soal kekalahan telak timnas Indonesia U17 dari Korea Utara U17 di Piala Asia U17 2025. Tim Garuda Muda harus menyerah dengan skor mencolok 0-6, hasil yang langsung menjadi sorotan dunia. Dalam sebuah sesi wawancara bersama media Portugal setelah laga Al Nassr, Ronaldo ditanya soal perkembangan sepak bola Asia. Tanpa diduga, ia menyebut salah satu hasil yang menurutnya tidak masuk akal adalah kekalahan Indonesia dari Korea Utara. Aku sempat nonton cuplikannya. Jujur, aku tak percaya Indonesia bisa kalah sampai 6 gol. Mereka bukan tim lemah dan aku tahu mereka sedang berkembang pesat, ujar Ronaldo dengan ekspresi serius. CR7 bahkan sempat mempertanyakan bagaimana Korea Utara bisa tampil begitu dominan, sementara di pertandingan-pertandingan sebelumnya, Indonesia tampil solid dan penuh semangat. Ia menduga ada sesuatu yang tak wajar terjadi di lapangan. Aku bukan orang yang suka menuduh, tapi aku merasa ada yang tidak beres. Skornya terlalu besar untuk pertandingan di level ini, apalagi Indonesia tidak bermain seburuk itu, tambahnya. Komentar Ronaldo langsung menjadi bahan perbincangan di dunia maya. Netizen Indonesia pun ramai-ramai memberikan apresiasi kepada sang mega bintang yang dianggap peduli dan jujur melihat kejanggalan dalam pertandingan tersebut. Di sisi lain, Federasi Sepak Bola Asia belum memberikan tanggapan terkait spekulasi yang mencuat. Sementara itu, Timnas Indonesia U17 tetap mendapatkan tiket ke Piala Dunia U17 meski harus tersingkir di perempat final. Apakah kecurigaan Ronaldo akan terbukti benar? Ataukah ini hanya kejutan tak terduga dari Korea Utara? Yang jelas, jika Ronaldo saja mengernyitkan dahi, berarti dunia memang patut bertanya. Kepada pemain memang sejak awal persaingan begitu berbahaya. Rick